Malam itu Yuni dan Pak Handoko, bapak mertuanya, bisa leluasa untuk mengekspresikannya. Karena malam itu hanya mereka berdua di rumah itu. Hingga akhirnya keduanya berhasil mencapai puncak pertama mereka. "Pak, terima kasih ya," ucap Yuni seraya menggelendot manja. "Bapak juga terima kasih Yuni, karena sudah sekian lama libur. Akhirnya malam ini Bapak kembali mendapatkannya dari menantu Bapak yang cantik ini," ujar Pak Handoko seraya mencubit pelan pipi menantunya, yang telah memberikan obat yang selama ini ia cari. "Terus, apakah cukup 1 kali saja Pak?" ucap Yuni dengan sedikit merajuk. "Biar sudah tua gini, Bapak masih penuh semangat loh." Yuni adalah seorang istri yang terlihat bahagia di mata orang lain. Pekerjaannya stabil, rumahnya nyaman, dia memiliki seorang suami tampan bernama Dahlan. Namun, di balik semua itu, ada kesepian yang mendalam yang terus menghantuinya. Rumahnya yang dulu dipenuhi tawa, kini terasa sunyi. Hubungannya dengan Dahlan semakin renggang, dan mereka hidup seperti dua orang asing yang tinggal satu rumah. Hingga akhirnya, ketika bapak mertuanya datang berkunjung ke rumahnya, Yuni barulah bisa memperoleh apa yang akhir-akhir ini tidak lagi pernah suaminya berikan. Ya, benar sekali, kesenagan batin. Yuni adalah wanita yang penuh semangat dan percaya diri. Dengan wajah yang cantik, dia pastinya akan mudah menarik perhatian banyak orang, terutama kaum Adam. Namun, tak satu pun dari hal itu yang bisa mengisi kekosongan hatinya. Setiap hari, ketika ia pulang ke rumah, yang ia temui hanyalah kesunyian. Dahlan, suaminya, adalah seorang pekerja yang ambisius. Kantor seolah menjadi rumah keduanya. Setiap hari lembur, rapat, dan bahkan tugas mendadak sudah menjadi rutinitas sehari-harinya. Yuni mencoba memahami semua itu. Ia tahu bahwa Dahlan bekerja keras untuk keluarga mereka. Namun, semakin hari, ia merasa seperti hanya menjadi bayangan dalam kehidupan Dahlan. Mereka berdua semakin jarang berbicara, semakin jarang makan malam bersama, dan semakin jarang berbagi cerita. Kebutuhan emosional mereka terabaikan, dan Yuni merasa semakin terasing dalam kehidupan rumah tangganya. Di sisi lain, ada seorang lelaki yang hidupnya tak jauh berbeda dari Yuni. Pak Handoko, bapak mertua Yuni, dia adalah seorang duda yang telah lama hidup sendiri setelah istrinya meninggal. Meski terlihat tegar dan bijaksana, hatinya menyimpan kerinduan akan kehangatan dan kasih sayang yang hilang sejak kepergian sang istri. Sebagai seorang ayah, ia selalu berusaha mendukung putranya, Dahlan, dan menantunya, Yuni. Namun, ia juga merasakan kesepian yang mendalam. Anaknya, Dahlan, terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sementara Yuni terlihat seperti orang asing di rumahnya sendiri. Pak Handoko sering menghabiskan malamnya sendirian di ruang tamu, menatap layar televisi tanpa benar-benar menonton. Ia merindukan obrolan santai, tawa, dan kehangatan yang dulu ia rasakan bersama keluarganya. Namun, kini semua itu hanya tinggal kenangan. Suatu hari, Dahlan harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan. Ia akan meninggalkan Yuni dan Pak Handoko di rumah selama seminggu. Karena kebetulan pas hari itu, Pak Handoko datang berkunjung ke rumah Dahlan dan istrinya. Tetapi pekerjaan Dahlan itu tidak bisa dipending, sehingga dengan berat hati, dia harus meninggalkan ayahnya yang baru sehari tinggal di rumahnya itu. Awalnya, ketika Yuni dan bapak mertuanya itu hanya berdua saja di rumah itu setelah suaminya berangkat keluar kota, suasana terasa canggung. Yuni dan Pak Handoko belum terbiasa menghabiskan waktu berdua tanpa kehadiran suaminya.
selama ini biasanya hanya berinteraksi secara formal dengan percakapan singkat dan sopan. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai berbicara lebih dalam. Malam itu, setelah makan malam, Yuni dan Pak Handoko duduk di teras rumah. Udara malam yang sejuk membuat suasana terasa lebih santai. Yuni, yang biasanya pendiam, tiba-tiba membuka hati tentang kesepian yang ia rasakan akibat suaminya yang semakin sibuk kerja dan kurang memberikan perhatian padanya. "Pak, terkadang aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri," ujar Yuni pelan, matanya menatap langit malam. Pak Handoko mengangguk perlahan. Ia memahami perasaan Yuni. "Bapak juga merasakan hal yang sama, Yuni. Setelah ibu mertuamu meninggal, Bapak di rumah juga merasakan sepi," jelas Bapak mertua Yuni. Percakapan itu menjadi awal dari kedekatan mereka berdua, antara seorang menantu dengan bapak mertua, antara seorang wanita cantik dan muda dengan seorang pria yang usianya lebih tua. Mereka berdua akhirnya mulai berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Yuni menceritakan betapa ia merasa diabaikan oleh suaminya akhir-akhir ini, sementara Pak Handoko juga membuka hati tentang kerinduannya akan kehangatan keluarga yang hilang. Dalam obrolan malam itu, keduanya menemukan kenyamanan dalam kebersamaan, sesuatu yang sudah lama mereka idam-idamkan selama ini. Malam itu belum terjadi sesuatu yang berkesan mendalam di antara mereka, tetapi di hati masing-masing sudah mulai merasakan adanya kesamaan. Hari-hari berikutnya, Yuni dan Pak Handoko semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka mulai melakukan aktivitas sederhana seperti memasak bersama, menonton film, atau sekadar duduk di teras sambil minum kopi. Yuni merasa bahwa Pak Handoko adalah sosok yang bisa memahami perasaannya lebih dari siapapun. Sementara itu, Pak Handoko menikmati kehadiran Yuni yang penuh perhatian. Suatu malam, ketika mereka sedang menonton film bersama, Pak Handoko tiba-tiba berkata, "Yuni, terima kasih sudah menemani Bapak. Bapak merasa seperti memiliki seorang wanita yang penuh perhatian lagi," ujar Pak Handoko. Mendengar itu, Yuni tersenyum seraya menyahut, "Justru saya yang harus berterima kasih, Pak. Selama ini, saya merasa seperti tidak punya tempat untuk berbagi. Yuni, kalau kamu mau, selama Bapak ada di sini, Bapak akan menemani kamu berbagi suka dan duka," ucap Pak Handoko. "Benarkah, Pak?" sahut Yuni seraya menatap wajah bapak mertuanya itu dengan senyuman manisnya. Mendapatkan senyuman semanis itu dari menantunya, spontan Pak Handoko menjadi mendadak berjiwa muda kembali. Hingga akhirnya, dengan nekat dia mencoba keberuntungannya dengan menawarkan jasa pada Yuni dengan berkata, "Yuni, kamu kan belum tahu kalau Bapak ini bisa merefleksi orang agar pikiran bisa menjadi tenang dan rileks," ucap Pak Handoko promosi. "Benarkah itu, Pak?" sahut Yuni dengan raut muka penasaran. "Ya tentu saja benar dong. Apa kamu perlu buktinya dari Bapak?" ucap Pak Handoko semakin yakin kalau usahanya malam itu akan membuahkan hasil. "Tentu saja, Pak. Saya ini kan lagi stres karena kurang mendapatkan perhatian dari Mas Dahlan," ucap Yuni sedikit merajuk. "Ya sudah, kalau begitu kamu tunggu Bapak di kamar kamu. Sebentar Bapak ambil dulu minyak urutnya," ucap Pak Handoko seraya melangkah ke kamarnya untuk mengambil minyak urut. Sementara itu, Yuni segera melangkah ke kamarnya seperti yang disuruh oleh bapak mertuanya. Setelah sampai di kamarnya, Yuni langsung berganti dengan mengenakan kain pantai agar lebih mudah dan leluasa nanti dalam proses refleksinya, pikir Yuni. Tidak lama berselang, bapak mertua Yuni datang menyusul ke kamar itu, dan alangkah terkejutnya Pak Handoko ketika melihat penampilan Yuni yang telah memakai kain pantai itu.
Sampai-sampai jakun Pak Handoko terlihat naik turun. Pak Handoko seperti terkesima menyaksikan pemandangan itu, sehingga dia terdiam di tempatnya berdiri. Melihat itu, Yuni segera mendekati bapak mertuanya dan berkata, "Bapak kenapa?" Seperti yang tidak pernah melihat saja. Ucap Yuni seraya tertawa lirih. Dalam hatinya, Yuni merasa tersanjung atas perhatian yang didapatkan dari bapak mertuanya itu. Sementara itu, Pak Handoko merasa seperti mendapatkan durian runtuh saat mendapatkan suguhan itu. Sehingga suasana menjadi hening sejenak sebelum akhirnya Yuni berkata, "Bagaimana Pak? Jadi apa tidak refleksinya?" Ucap Yuni membuyarkan lamunan Pak Handoko. Ya jadi dong," sahut Pak Handoko dengan gugup. Selanjutnya, Pak Handoko memulai refleksinya mulai dari kaki. Saat itulah Yuni mulai mengakui kalau bapak mertuanya itu memang benar-benar pintar dalam hal refleksi. Pak Handoko menjalankan refleksi sambil terus mengajak Yuni curhat yang sesekali arahnya sedikit melenceng arahnya. Sedangkan mata Pak Handoko sesekali curi-curi pandang ke tempat-tempat kesukaannya. Semakin lama, proses refleksi itu pun semakin seru dan menyenangkan, sehingga Yuni mulai bergerak yang sesuai harapan Pak Handoko. Setelah Pak Handoko melihat gelagat dari Yuni itu, dia pun semakin nekat. Dan ternyata usahanya itu tidak mendapatkan halangan sedikit pun dari Yuni. Bahkan Pak Handoko malahan melihat Yuni yang memejamkan mata. "Yuni," panggil Pak Handoko pelan. "Iya Pak," sahut Yuni malu-malu, karena dengan tidak sadar dia telah bertingkah seperti itu tadi. "Bagaimana refleksinya?" tanya Pak Handoko dengan suaranya yang mulai terdengar berat. "Enak Pak, Bapak memang pintar ternyata," sahut Yuni tanpa membenahi kondisinya. "Terus mau berhenti apa lanjut?" tanya Pak Handoko seraya menatap menantunya, yang malam itu terlihat semakin cantik di matanya. "Ya lanjut dong Pak," sahut Yuni. Akhirnya, berkat keahlian Pak Handoko, serta karena baik Yuni maupun Pak Handoko itu sedang sama-sama kekurangan kebahagiaan batin, malam itu pun terjadilah satu pengalaman yang tidak seharusnya terjadi antara Yuni dan Pak Handoko. Malam itu, Yuni dan Pak Handoko bisa leluasa untuk mengekspresikannya, karena malam itu hanya mereka berdua di rumah itu, hingga akhirnya keduanya berhasil mencapai puncak pertama mereka. "Pa, terima kasih ya," ucap Yuni seraya menggelendot manja. "Bapak juga terima kasih Yuni, karena sudah sekian lama libur, akhirnya malam ini Bapak kembali mendapatkannya dari menantu Bapak yang cantik ini," ujar Pak Handoko seraya mencubit pelan pipi menantunya yang telah memberikan obat yang selama ini ia cari. "Terus, apakah cukup satu kali saja Pak?" ucap Yuni dengan sedikit merajuk. "Biar sudah tua gini, Bapak masih penuh semangat loh," ujar Pak Handoko seraya kembali berusaha membuat Yuni senang. Yuni pun tidak tinggal diam, dia pun berusaha agar bapak mertuanya itu segera bisa kembali bekerja tanpa hambatan. Akhirnya malam itu keduanya berkreasi bersama hingga menjelang fajar. Bahkan paginya mereka berdua bangunnya kesiangan. Mulai malam itu hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar menantu dan bapak mertua. Namun hubungan mereka berdua itu tidak berjalan mulus. Lingkungan dan tetangga mulai mencurigai kedekatan mereka. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik mempertanyakan mengapa Yuni dan Pak Handoko terlihat begitu akrab. Sementara itu, Dahlan, suami Yuni yang pulang dari dinasnya di luar kota, juga mulai merasakan ada hal yang aneh antara istrinya dengan ayahnya. Dahlan pun langsung berusaha mencari tahu jawabannya. "Yuni, apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan ayahku?" tanya Dahlan suatu malam,
Tatapan matanya penuh curiga. Yuni terdiam sejenak. Ia tahu bahwa ia harus jujur, tetapi ia juga takut menyakiti perasaan Dahlan. Kami hanya saling mengisi kekosongan. Ayahmu adalah sesosok pria yang sangat berarti bagiku. Mendengar itu, Dahlan tidak serta-merta marah, tetapi ia hanya merasa cemburu dan tidak nyaman. Ia mulai memperhatikan bagaimana Yuni dan ayahnya terlihat begitu dekat, bahkan lebih dari biasanya. Hubungan mereka yang sudah kurang baik-baik pun kini semakin diwarnai oleh ketegangan. Sementara itu, Yuni dan Pak Handoko justru semakin dekat. Mereka menyadari bahwa kehangatan yang mereka temukan terlalu berharga untuk dilepaskan begitu saja. Dengan penuh keberanian, mereka memutuskan untuk menghadapi segala rintangan bersama. Suatu malam, Dahlan akhirnya berhadapan dengan Yuni dan ayahnya. Dengan hati yang berat, Yuni dan Pak Handoko menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak bermaksud menyakiti Dahlan, tetapi hanya mencari kehangatan yang hilang dalam hidup mereka. "Dahlan, kami tidak bermaksud mengecewakanmu," ujar Pak Handoko pelan. "Kami hanya saling mengisi kekosongan yang kami rasakan," lanjut Pak Handoko. Dahlan, yang awalnya marah dan kecewa, akhirnya memahami perasaan mereka. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan mengabaikan kebutuhan emosional istrinya. Air matanya mengalir di pipinya saat ia memeluk istrinya. "Aku minta maaf, Yuni. Aku tidak menyadari bahwa selama ini kamu merasa sepi," ujar Dahlan dengan suara lirih. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menjalani hubungan mereka dengan jujur dan terbuka. Dahlan berusaha lebih memperhatikan keluarga, sementara Yuni dan Pak Handoko tetap menjaga kehangatan yang telah mereka bangun. Mereka berhasil membuktikan bahwa cinta dan kehangatan bisa tumbuh di mana saja, bahkan di tempat yang paling tidak terduga. Meski awalnya diwarnai rahasia dan kesepian, kisah mereka berakhir dengan kebahagiaan yang mereka ciptakan bersama. Yuni dan Pak Handoko tetap dekat, tetapi mereka juga melibatkan Dahlan dalam setiap momen kebersamaan. Rumah mereka yang dulu sunyi, kini kembali dipenuhi tawa dan kehangatan. Demikianlah kisah antara Yuni dan Pak Handoko, bapak mertua dan menantunya. Mereka membuktikan bahwa cinta dan kehangatan bisa tumbuh di mana saja, bahkan dalam hubungan yang paling tidak terduga. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya komunikasi, pengertian, dan saling mendukung dalam keluarga. Semoga cerita ini bisa menghibur dan menginspirasi. Sampai jumpa di kisah-kisah seru berikutnya.